Ini ayat yang menjadi bukti cinta sejati kepada Nabi itu adalah dengan cara ittiba, mengikuti ajaran Nabi, bukan dengan cara mengotori agama ini dengan omong kosong, dengan tahayul, dengan khurafat, dengan amalan syirik. Apalagi dengan belajar ini kita tahu mana tambahan-tambahan, karena agama kan sudah lengkap, gak boleh ditambah-tambah agama ini. Kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan suatu urusan agama yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah bisa mengizinkan kita waktunya bisa dapat berkumpul kembali bersama rekan-rekan kita, batur lawas kita. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami nanti bersama-sama mendengarkan pengajian atau ceramah tausiah yang akan dibawakan Ustaz kita, yaitu Bapak Sobehin Ali Rifai, yang sebagaimana biasa beliau adalah panutan kita. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Sobehin untuk memberikan sepatah kata dan langsung memberikan tausiahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keajaiban kepada kita hingga kita bisa dikumpulkan di rumah Allah ini. Tentu bukan hal yang serta-merta terjadi, bukan hal yang mudah kita bisa dikumpulkan di sini. Waktu yang akan menarik-narik kita pada kepentingan kita masing-masing. Ada yang kemudian pada hawa nafsu, ada yang kemudian menyelamatkan kita hingga kita terkumpul di sini. Tentu ini dalam tangtayungan, dalam perlindungan dan dalam pantauan Allah. Mudah-mudahan waktu yang kita alokasikan dalam beberapa waktu ini, perjalanan langkah kita itu bisa bersaksi nanti di yaumul hisab, di hari yang sangat mengerikan, di hari yang sangat membahayakan bagi semua orang. Ya, tadi saya bilang tidak mudah. Bayangkan dari Plumbon, Pak Haji Edi dari mana tuh ya? Cikalahan. Jauh itu nggak mudah itu. Tapi Allah dekatkan jaraknya dan kita ditakdirkan bertemu di sini. Tentu ini tidak ada lain untuk memenuhi kewajiban kita, komitmen kita menjalankan kehidupan ini, ya. Dan tentu semua ini, semangat ini bisa ada, bayangkan, untuk mendengar dan mengupas apa yang 1400 tahun lebih dulu Allah dan Rasulnya sudah kabarkan kepada kita. Kata Pak Ketua itu sampaikan diantaranya tentang Al-Quran sebagai panduan kehidupan, sebagai petunjuk hidup. Disinilah kita menemukan kembali semangat untuk mendapat petunjuk kehidupan, dan itu bisa sampai karena Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Semua ilmunya Rasulullah disampaikan, tidak ada satupun yang disembunyikan. Bahkan ngangkat tangannya Rasulullah hingga ketiaknya kelihatan ketika Rasulullah pernah suatu kali tertawa agak lebar oleh para pencatat hadis, dan itu menjadi sumber-sumber hukum yang kita pelajari.
kita lihat betapa para ulama-ulama dulu, ibu-ibu, untuk mencari sebuah hadis saja itu dia harus berjalan ratusan kilometer dari Syam ke Baghdad. Baghdad itu Irak. Dari Irak ke Madinah, dari Baghdad ke Madinah, dari Yaman ke Madinah, ke Mekah. Betapa sulitnya. Ada rampok, gersangnya, tandusnya. Coba yang namanya padang pasir itu nggak senyaman di kita. Akai wiwitannya, Pak Salim. Akai wiwitan. Di sana gersang, panas, dan ular-ular yang di sana itu ular derik itu ya, mematikan itu ular padang pasir itu. Sangat mematikan. Dan kalau di sini di rerumputan, kalau di situ masuk ke dalam pasir. Sangat menyusahkan, tapi mereka untuk mencari kebenaran itu perjuangannya luar biasa. Makanya bersyukurlah kita mah bagian berat-berat juga masih ada kipasnya, masih ada lampunya. Di sini kita bisa sambil minum, bisa sambil jabur. Bayangkan para ulama yang dulu itu pertanyaannya, punya ini enggak, punya keluarga enggak, punya anak enggak, punya cucu enggak? Punya, ditinggalkan. Ya. Nah, inilah salah satu godaan, ujian bagaimana perjuangan Rasulullah mendidik para sahabatnya hingga agama ini telah sampai kepada kita dengan sempurna. Agama nyampe kita sekarang sudah sempurna. Allah nyatakan itu. Tidak ada agama di seluruh muka bumi ini yang menyatakan bahwa telah sempurna, setelah tamam, wa atmamtu. Sudah tamat, komplit nih. Udah diterima semua Rasulullah. Mustahil Rasulullah menyembunyikan ilmu. Ilmu sudah disampaikan semua ke kita. Kitanya mau mengejar enggak? Seperti itu. Nah, mari kita lihat perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan Islam ini. Karena kan sayang ke kita. Supaya kita ini hidupnya jelas arahnya mau kemana. Mari kita lihat. Sejak Rasulullah lahir tahun 571 sampai balita. Rasulullah balita nih ya, 571 sampai 576. Dan saat itu dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kita sudah maklum, Ka'bah sebagai pusat religiositas di Timur Tengah mau dihancurkan oleh kerajaan Yaman Sana'a, yaitu raja siapa? Abroha. Ayahnya beliau Abdullah, dan Rasulullah ditinggal oleh ayahnya ketika masih berada dalam kandungan. Ini bukan informasi biasa. Artinya Rasulullah itu dihadirkan oleh Allah ke dunia dengan ketiadaan. Bapaknya sudah tidak ada. Itu sudah penderitaan pertama tuh. Kemudian beliau karena tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya, Abdullah sudah wafat, maka diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diteruskan oleh Abu Thalib. Makanya di sini Allah katakan, bukankah Allah yang mendapatimu sebagai seorang yatim? Ya, wa wajadaka yatiman fa'awa. Kamu dalam keadaan yatim, lalu fa'awa, aku melindungimu. Nggak ada bapaknya, tapi Allah yang melindungi. Makanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia, nabi yang paling hebat, karena yang didiknya langsung Allah. Di bawah naungan Allah pendidikannya. Luar biasa. Makanya nanti berlaku hukum, di balik kesulitan ada kemudahan. Rasulullah yang melasakan tapi mendapatkan proteksi langsung dari pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Nah, melewati masa balita itu, kemudian Rasulullah masuk, mulai 7 tahun, ya, mulai itu menggembala kambing. Nah, menggembala kambing itu bukan sebagaimana yang kita pahami sekarang. Menggembala kambing itu akan membentuk karakter kejujuran, konsistensi, kesabaran. Sabar. Pagi sampai sore aja. Kejujurannya apa? Pengen didol, mangan kempong sembelih lah, didol kanoman. Iya kan? Penggembala itu bukan hina, Bu. Bukan kayak yang
Cirebon. Ira kayak bocah angon bae bengian nggak? Ari beli karu-karuan nggak disewotnya? Ira kayak bocah angon bae tidak tahu aturan. Padahal nggak begitu. Jadi bahasa itu tuh ya. Di sana enggak. Semua nabi itu penggembala. Nah, dari kesabaran tingkat tinggi itu dan menghadapi serangan alam kan, lalu menjaga supaya jangan diterkam binatang. Wis pokoknya beli gampang, angon loh. Jadi nggak terlalu tepat dulu ibu-ibu kita, orang-orang tua kita ngomongnya begitu tuh. Kira aja kayak wong angon, dianggap ada wong angon golongan beli karu-karuan ya. Padahal sebaliknya kalau kita pahami secara ilmiah, secara saintik ya, itu sejarah menunjukkan membentuk karakter seorang penggembala itu keren. Oke, makanya mulai itu Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad yang masih kecil, mulai umur 9 tahun sudah trader dia, sudah ikut bisnis ke Syam, jualan itu, ikut pamannya Abu Thalib diajari, dan umur 20 tahun, belasan tahun, 17, 18, Rasulullah sudah menjadi pedagang yang dahsyat. Lalu sampailah ketika dalam posisi top levelnya dia butuh menikah, lalu menikahlah beliau dengan Siti Khadijah ya. Nah, dalam perjalanan ke rumah tangan dengan Khadijah, beliau dikaruniai 6 orang anak kan, 6 orang anak, dan semuanya meninggal kecuali Fatimah. Nggak gampang jadi Rasul, penuh derita, hancur perasaannya. Nah, kemudian sampai pada usia 40, 15 tahun pernikahan, Rasulullah melihat situasi di Mekah itu ngeri lah. Ada yang sempat ngelihat TikTok, ada nggak kengerian di Nepal? Ngeri itu ya. Di Indonesia dulu, baru kalau Indonesia 25 Agustus sampai 31 Agustus. Di Nepal katanya terinspirasi oleh kita katanya. Tapi di sana lebih ngeri. Kenapa? Kejengkelan yang sudah nggak bisa diomongin deh. Kebejatannya situasi Nepal saat ini mirip dari Indonesia, mirip mengkel bayi sih ya. Hah? Ya kenapa? Sekarang orang miskin begitu banyak. Untuk sekedar beli beras aja gak nempur susah. Beli minyak di Bumas itu literan galonan enggak. Belinya di gelas, beli kecap di gelas. Di apa? Dituntang, dicanting. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan kita, bahasa gampangnya jajannya kurang lah. Jajannya kurang. Per hari ini sebetulnya dengan konteks dan warna yang beda, melarat bantat ini bangsa. Bantat wis golan aparaneka kere dengkle gadulan bale. Ya hari gini nih sebetulnya itu. Cuma bangsa Indonesia itu saya dengar dari mana ya kemarin tuh ya, masuk Islam orang Spanyol, orang Spain belajar lagu-lagu dangdut naluru bature ya dari pertemanan di karaoke itu muncul di podcastnya Donditan itu, dia masuk Islam. Jadi dia dengar lagunya Omai Rama, apa yang dia ceritakan tentang Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa terbaik dunia kata dia. Kenapa? Wongnya susah-susah tapi sabar, mereka tuh baik-baik katanya, senyum-senyum ke saya padahal saya tahu mereka nggak punya duit katanya. 1 euro Spain, euro Spanyol itu 20.000. Saya di sana punya 3 pintu, kerjanya cuma ngekos-ngekosin aja. Ketika ditanya kamu kerjanya apa, dulu saya kerja di toko, saya kerja jadi satpam dan jadi security. Orang Spain ya, tapi karena kakinya besar, kakinya mah bukan kakinya yang besar tuh, tinggi orangnya kan, jadi kesulitannya kalau orang yang nggak biasa sholat, kalau pas duduk atahiyat itu jempalik. Lalu kata Donditan, ya kamu jangan pakai yang ketat-ketat, pakai sarung. Tahu sarung? Tahu. Oh, dikasih sarung, dikasih. Udah masuk Islam, sudah syahadat ya. Terus dikasih zakat. Kan termasuk 8 asnaf itu orang yang baru masuk Islam, yang mu'alaf itu termasuk yang mustahik zakat. Dikasih duit. Apa ini katanya?
Itulah dia makin kaget lagi, oh, Islam tuh hebat sekali, itu ajaran Islam. Nah, beruntung sekali kita terlahir sebagai Islam, ya, tidak melalui penderitaan-penderitaan yang Rasulullah alami, ya. Kalau kita beli manjung surga, kebangetan wis, kebangetan. Wis diparingi sehat, ayu-ayu, dididik mbok bapak wong Islam. Dalam masyarakat Islam, manjing tiap RW ana masjid. Kita sambil gang, ambil tiap gang ana masjid, ana musola. Wis paling top Indonesia memang. Cuma memang baru sampai di situ. Luar biasa di sini, seperti di Nepal kemarin, menteri di dua gudang ditelanjangi, dipukul kayak hewan, digebuki itu kan. Itu yang namanya menteri keuangannya kalau nggak salah itu, tiba karung. Itu dia diujak-ujak oleh orang kayak hewan, digebah-gebah gitu di bibirnya sungai, kira-kira dari situ tuh 4-5 meteran. Tiba karung, tahu tiba karung, beleg baik, jalan baik terus, diudak-udak sambil dilempari kan, wes kayak hewan aja. Tuh, kalau rakyat sudah marah, kalau kezaliman angkara murka didiamkan. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqo 'alaiha qawlu fadammarnaha tadmira. Allah sudah ngingetin, kalau Allah mau menghancurkan suatu bangsa, maka aku biarkan para pembesar-pembesar, mau penguasa politik, penguasa ekonomi, ataupun para ulama-ulamanya berbuat maksiat ke mana, sok kok tunggu ana waktu, ada saatnya. Lalu aku hancurkan sehancur-hancurnya, lumat, lemak, bebek, udah. Allah sudah ingatkan, ya. Jadi jangan sampai kita ini yang sudah sama Allah disayang betul, terus kita masih manjing neraka besi priben-pribenan gitu loh. Sudah komplit agama ini. Kita tidak melalui masa revolusi dan berita yang Rasulullah alami. 13 tahun berdakwah menghadapi ancaman siksaan kaum Quraisy. Nih ibu, zaman sebelum Rasulullah pindah hijrah, itu ada namanya daerah Syi'id Abu Thalib. Itu tempatnya yang sekarang jadi pemakamannya Siti Khadijah, berdekatan dengan menara jam tuh, ya. Mbak Susi ada tuh fotonya tuh, deket jam kelihatan. Mbak Wido juga ya. Itu di daerah situ. Ketika dakwahnya Rasulullah makin sebagian diterima oleh orang Mekah, itu di embargo, nggak boleh menikahkan, nggak boleh hubungan dagang, nggak boleh saling tolong menolong. Siapapun yang membantu dakwah Rasulullah Muhammad adalah musuh kami. Nah, ketika di Syi'id Abu Thalib itu Rasulullah, ini bukan Hudaybiyah ya, sebelum Hudaybiyah. Kalau Hudaybiyah Rasulullah sudah ini, orang suka tertukar-tukar. Ini keadaannya ngeri banget soalnya, Bu. Ketika itu 3 tahun, Bu, tidak boleh makanan masuk dari situ ke situ, nggak boleh, minuman nggak boleh, yang ada di situ aja. Akhirnya apa? Makanannya akar-akaran, rumput-rumputan, daun-daunan. Termasuk orang yang super rich woman, Siti Khadijah, wadon kang paling sugi, terhormat, kaya, makannya dedaunan, rumput-rumputan, bahkan kulit digodok jadi cecek. Tuh deritanya tuh. Itu sudah tahun ke-11 kalau nggak salah. Ya, tahun ke-7 kenabian, 7 tahun dakwah. WSG us 5 tahunnya. Jadi kalau saya dakwah di WSG laka pengikutnya beli apa? Karena Nabi Nuh sampai 950 tahun. Iya boleh. Oleh cuma sekapal. Rasulullah maukah 7 tahun masih dibegituin? Masih dibegitukan. Muawiyah belum masuk, Abu Sufyan belum, itu tokoh gedung raja di raja yang di Quraisy masih belum. Makanya masih dalam tekanan yang luar biasa. Nah, ketika itu banyak yang sakit, malnutrisi. Lamun sekin sih busung lapar. Ya. Di tahun terakhir, tahun ketiga, Siti Khadijah sakit dan meninggal habis peristiwa Syi'id Abu Thalib itu.
Kenapa? Beritanya itu, wong manganan lah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tulang semua pada kelihatan tuh ya kayak di Gaza aja lah. Zaman tuh terus bu, sejarah tuh berulang je. Nah kita yang nggak ngalamin begitu, masa sih ya untuk mempelajari, untuk taat dan tunduk kepada Allah tidak bergegas, tidak mau bakti, ya kebangetan. Apa yang kita bela-bela harta kita, sorry ya, nanti melaknat kita, mencelakakan kita. Anak yang kita bela-bela, kita udah meninggal, belum tentu doain kita dia. Anak belum tentu, dianya beriman tidak. Kitanya ngajarin nggak sebagaimana Rasulullah ketika kepada anak-anaknya menjelang Nabi kalau mau wafat itu selalu ngomong, cung, hari kita mati kau kira nyembah apa? Itu pertanyaan para nabi itu kepada keluarganya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita punya keturunan jauh dari Allah, itu maksudnya. Hari nyembahnya sih nyembah Allah, tapi jadi hamba-hamba dunia, tukang maksiat, tukang korupsi, tukang garong, tukang maling. Boro-boro pengen doa nang doa ge masa payua mah enggak. Doanya kan ditolak oleh Allah, tukang maksiat. Doa beli payung maksudnya. Doanya tukang maksiat. Nah, oke, kembali ke sini. Betapa menderitanya Siti Khadijah, wanita mulia yang terindah, yang cintanya ke Rasul itu luar biasa, nggak bisa dilukiskan. Bahkan ketika Rasulullah itu sering cerita tentang kehebatannya Siti Khadijah kepada Aisyah, Aisyah tuh sering kali cemburu. Khadijah maning. Jadi kalau Rasulullah menyembelih kambing, lalu pesannya kepada ahlinya itu, tolong berikan kepada keluarganya Khadijah. Ketika itu cemburu Aisyah, ya Rasulullah mengatakan, tidak ada wanita yang hebat sekali, dirinya, hartanya, jiwanya diberikan untuk Allah. Nah, masuklah perkembangannya, perjalanan derita demi derita. Jadi hari hidup kita nih Bu, ibu-ibu di sini ya rata-rata sudah lewat 30 ya usia ya. Udah tidak muda lagi lah. Artinya kita sudah melewati macam-macam cara hidup dan macam-macam yang dilihat, macam-macam yang terdengar. Janganlah lagi kita disesatkan oleh tipuan dunia. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hartamu, anak cucu kamu itu bisa memalingkan zikir kepada Allah. Jangan sampai kita itu jauh dari Allah karena anak putu dagang bisnis, hanya sekedar hal yang remeh-temeh. Allahnya kemana, di mana? Tidak tahu tak perjuangannya Rasul seperti ini nih. Itulah dakwah di Madinah. Rasulullah mengalami perang Badar. Jadi orang Mekah nggak berhenti-berhenti tuh nyerangnya, kafir Quraisy itu. Uhudnya begitu. Tiap tahun tuh 624 perang Badar, 625 Uhud, 627 2 tahun kemudian perang Khandaq, itu ngeri. Belum lagi nanti perang Khaybar. Tidak berhenti Rasulullah itu. Blenak udah perang terus. Pun enak tak. Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah dikritik oleh orang dekatnya sendiri. Tapi kemudian para sahabat tahu bahwa kita yang seolah-olah ngalah tuh ternyata menang gitu. Melalui apa? Melalui Futuh Mekah. Hudaibiyah 2 tahun. Itu isinya kita tuh perjanjiannya sebagai orang yang terkalahkan tuh dalam perjanjian itu. Makanya Rasulullah dikritik lah gitu. Nah kemudian kegemilangan Hudaibiyah bahwa Rasulullah itu tindakannya itu dibimbing oleh Allah. Ya, disayang. Dalam perjanjian itu ternyata melalui Hudaibiyah Rasulullah bisa menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Kalau buat ahli perang, peperangan yang paling hebat, yang paling sukses dan yang paling top adalah peperangan yang tanpa menumpahkan darah. Nah, itu Rasulullah lakukan tuh. Ada teori Sun Tzu, tahu Sun Tzu? Sun Tzu itu pakar perang Cina yang sampai sekarang ilmunya dipakai oleh para army seluruh dunia, oleh angkatan bersenjata seluruh dunia. Ilmunya Sun Tzu, bagaimana filosofi berperang. Rasulullah sudah melakukan, menaklukkan Mekah. Cuma datang saja haji, wong kafir pada berdikabeh, ada kita dipateni, ada dipateni, semua orang pada takut. Ternyata oleh Rasulullah, enggak apa-apa, ayo. Itu pun dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan Filistin, ketika mengusir orang-orang Romawi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika Futuh Mekah,
itu udah mulai tuh Islam makin tegak. Maka tahun 632 kan Hudaybiyah 628, maka ditundukkan 2 tahun kemudian 630. 2 tahun kemudian Haji Wada. Habis Haji Wada Rasulullah wafat. Ya. Nah, wafatnya Rasulullah usia 63 tahun, dimakamkan di rumahnya Aisyah kan. Sahabat waktu itu seolah-olah nggak percaya kalau Rasulullah wafat tuh. Makanya kan Umar mengangkat, siapa yang berani-berani bilang Muhammad Rasulullah sudah wafat? Umar kan modelnya begitu. Maksudnya nggak rela lah, Rasulullah nggak mungkin gitu. Jadi seolah-olah Umar tuh dilupakan dengan ayat yang dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat, akan menjadi mayit, dan sesungguhnya mereka pun akan jadi mayit. Jadi biasa aja. Nabi juga manusia akan mati. Maka di sini begitulah perjalanan Rasulullah yang mengalami keperihan demi keperihan, ya. Makanya kita kalau mau cinta ya cinta betul ke Rasulullah, karena Rasulullah cinta ke kita. Rasulullah nggak rela kita masuk neraka tuh. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang nolak, kecuali yang tidak mau. Jadi kalau kita masuk neraka itu artinya kita nolak kebenaran, ya. Rasulullah itu ujiannya berat, wafat sekaratnya begitu, panasnya kayak gitu. Dia mengalami ujian berat dengan hampir seluruh anaknya. Beliau meninggal di usia muda, coba betapa perihnya ditinggal anak, apalagi ditinggal oleh anak laki-laki Ibrahim. Karena dalam tradisi kita kalau anak laki-laki kan penerus terah kan, ya. Ya, penerus. Bin itu kan misalkan Ifah binti Hanafi, Wido binti Winsa, bukan binti ibunya, bukan binti, kecuali yang binti ibunya tuh Isa ibnu Maryam. Nah itu kecuali Nabi Isa ke ibunya, ya, bukan, kan nggak punya bapak kalau Nabi Isa, ya. Oke. Itulah kehebatan Nabi sampai orang-orang yang mencintainya nggak percaya kalau Nabi itu, masa Nabi jadi nangis. Ya Nabi, jadi ada kejadian begini, kesedihan yang Rasulullah rasakan ketika ditinggal oleh anaknya itu tercermin dalam sebuah hadis. An Anas qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sa'if al-Qain wa kana zi'ran li Ibrahim fa akhadha Rasulullah Ibrahim faqabbalahu wa syammahu, diciumin terus-terusan sampai ngecap anaknya tuh. Kami masuk bersama Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id, lalu Rasulullah mengambil Ibrahim, ya, faqabbalahu wa syammahu, menciuminya dan menciuminya lagi. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yajudu bi nafsi, kemudian kami masuk lagi setelah itu. Jadi Rasulullah keluar, masuk lagi, ternyata Ibrahim sudah hampir wafat. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan, maka kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah nangis, Rasul nangis. Ada sahabat yang kaya di situ, yang sangat kaya, namanya Abdurrahman bin Auf, kita sudah kenal. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasul, engkau kok menangis wahai Rasulullah? Engkau nangis? Dia ditanya begitu. Lalu apa jawaban Rasul? Faqala ya Ibnu Auf, innaha rahmah. Wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, anaknya Auf, ini nih rahmat, ini nih kasih sayang. Karena aku sayang, makanya aku nangis. Tsumma atba'aha bi ukhra faqala, kemudian beliau nangis lagi. Wah, nangisnya nemen rupanya, ya. Dan bersabda sambil menangis, Rasulullah mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan. Nah, ini ilmunya. Sesungguhnya mata ini berlinang air matanya, dan sesungguhnya hati ini bersedih. Maksudnya, walaupun saya Nabi, saya juga punya mata, punya air mata. Walaupun saya Nabi, hati saya juga sedih, saya punya perasaan. Seperti itu.
wala naqulu illa ma yardha rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Rabb. Nah, ini ilmunya. Kalau kita lagi merasa terpukul sekali, susah banget, jangan berkata yang maksiat kepada Rabb. Ya Rabb, Engkau di mana? Katanya Engkau penyayang, katanya maha adil, maha pelindung. Saya kok diginiin, saya kok menderita terus, rumah saya kebakaran, harta saya nggak ada apa-apa, cuma baju di badan. Itu haram kita ngomong begitu tuh. Artinya orang yang akidahnya compang-camping itu baru dikasih penderitaan. Allah itu kalau ngasih penderitaan kepada kita itu dijamin kita kuat ngatasinya. Itu harus tahu itu. Ya, wala naqulu illa ma yardha rabbana. Jangan ngomong macam-macam terhadap Rabb. Wa inna bi firaka ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh dengan perpisahanmu wahai Ibrahim, kami benar-benar yahzun, sedih Rasulullah itu. Itu kesedihan yang Rasulullah alami. Berikutnya di Taif, ya, setelah istri yang dicintainya, pelindungnya meninggal, Siti Khadijah, habis peristiwa tadi tuh Syaib Abu Thalib, lalu Abu Thalibnya yang meninggal, pamannya, pelindungnya. Nah, setelah wafatnya Abu Thalib, aduh, Rasulullah tuh tadi dihibur kan, kamu dulunya yatim, aku yang melindungi tuh. Wa wajadaka fa'awa tuh tadi, surat tadi tuh yang, ya Rasulullah, kamu kan yatim, aku pelindungmu. Tapi Rasulullah tetap untuk menjalankan dakwahnya, beliau ke Taif. Apa yang dihadapi di kota Taif, beliau diusir, dihina, dilempari. Nah, dilemparinya mungkin, nah itu orang dilempari, orang terluka, sama mungkin lukanya, sama mungkin dioyak-oyak kayak satuan, mungkin sama, tapi statusnya berbeda. Kalau dia penjahat, yaitu memang dia mendapatkan balasannya. Tapi kalau orang seperti Rasul, itu konteksnya betapa Rasul itu ingin menyebarkan sayang kepada umatnya, sampai begitu. Makanya Rasulullah, ketika Rasulullah sampai berdarah, itu hampir dikabarkan mati itu Rasulullah. Rasulullah lari ke kebun-kebun korma, dioyak-oyak tuh sambil bercucuran darah tuh. Makanya kalau lagi berduaan sama Aisyah tuh ada obrolan, ya Rasulullah, apa sih yang paling bikin kamu kalau udah happy nih, suasana lagi happy nih, lagi berdua dengan Aisyah, apa yang bikin kamu suka? Apa tuh hatinya kayak remuk, kayak hancur? Aku kalau perasaan seperti itu tuh kalau aku ingat di Taif, itu salah satunya. Beliau tuh sampai bertahun-tahun setelah itu pun hancur hatinya tuh masih kerasa gitu, kebengisannya orang Taif saat itu. Makanya sampai menderitanya Rasul tuh sampai dia berdoanya wis laka maning. Rasul untuk menyampaikan sampai akhirnya apa? Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwah. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku. Aku lemah ya Allah. Tapi kan aku harus dakwah. Wa qillatahillah, sedikitnya upayaku. Rasulullah sudah dibatangi begitu, bilangnya apa? Rasulullah, aku sedikit usahanya. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku itu di hadapan manusia. Padahal Rasulullah mulia, tapi beliau mengatakan, aku dihinakan, aku terhina nih kan, dan hina aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih, engkaulah Robnya orang-orang lemah, dan engkau juga Robnya aku ini lemah juga. Orang-orang lemah itu hendaklah senantiasa berrobkan Allah. Ila man takilun, kalau gini kepada siapa lagi engkau serahkan aku mau diserahkan ke siapa lagi nih? Sambil bersimbah darah, aku mau dikemanakan lagi ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang jauh yang akan memusuhiku? Am ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang kau kuasakan urusanku kepadanya? In lam yakun biga ghadabun alayya falan ubal ghairu anna afiyatak hiya usauli. Tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Ini hebat sekali doanya. Kalau asal engkau Allah tidak nyewot kepada aku nggak peduli, aku terus nih dakwah, biar begini jugalah.
Ya, hanya saja ampunanmu itu lebih luas bagiku. Wah, ini akidah ini. Orang yang dalam keadaan begitu yakin betul Allah itu luas ampunannya, dia akan mendapatkan ampunan. Udahlah, kita hidup itu untuk mendapatkan ampunan Allah. Nanti nih sampai mati nih, sampai kita diambil tuh untuk meraih ampunan Allah. Hikmahnya apa? Sebesar apapun hinaan manusia, sebesar apapun sakitnya badan dalam ancaman, jika Allah ridho maka semua menjadi ringan. Jadi kuncinya apa? Yakin bahwa Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana kita yakin, ya Allah ridhokanlah majelis WSG ini biar bersaksi dan menjadi jembatan nanti, jadi hisaban yasiro, kita hisabnya ringan. Semua orang yang di sekitar Rasulullah tuh Abu Bakar, Umar bin Khattab, lalu sahabat yang dijadikan tamengnya Rasulullah dipeluk, lalu dia dihujani panah itu, jab. Sahabat Rasulullah yang perempuan, Ummu Hakim binti Al-Harith, istri beliau wafat dalam keadaan peperangan sebagai syahidah, membunuh tentara Romawi seorang diri. Dengan apa? Dengan pasaknya tenda, atau pasaknya tenda, saka-sakai tenda tuh, mateni, tidak pakai senjata hebat, tapi 7 tentara super power tuh. Nah, ada sahabat wanita yang hebat nih, jadi bukan laki-laki saja, perempuan juga, namanya Ummu Umarah, atau itu Ummu Amarah tuh lakobnya, aliasnya, nama aslinya Nusaibah binti Ka'ab Al-Miziniyah. Beliau adalah orang Ansor ya, kalau Madinah itu di perang Uhud. Dia dengan suaminya dan 2 anaknya ikut perang. Dia jadi tameng Rasulullah, tusukan sabetnya, tusukan pedang dan sabetan pedang itu 13 luka. Ini sahabat ini radhiyallahu anha, semoga Allah memuliakannya di surga. Ini Rasulullah nih ngomong tentang pujian tentang perempuan ini. Maltafattu yauma Uhud yaminan wala shimalan. Aku tidak menoleh ke kanan atau ke kiri pada perang Uhud nih. Rasulullah karena gentingnya saat itu kan hampir kalah kita ini, kocar-kacir kan pasukan Islam waktu itu. Illa wa ra'aituha tuqatilu duni, kecuali aku melihat Ummu Umarah bertempur membelaku. Ini Ummu Umarah nih, hadis riwayat Ibnu Sa'ud. Nah, inilah perjuangan Islam sampai ke kita ya. Maka kita kan cinta kepada Rasul sebagaimana Rasul cinta kepada kita. Nah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, kalau kita memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ini ayat yang menjadi bukti cinta sejati kepada Nabi itu adalah dengan cara ittiba, mengikuti ajaran Nabi yang susah payah disampaikan kepada kita, mengikuti ajaran beliau, bukan dengan cara mengotori agama ini dengan omong kosong, dengan tahayul, dengan khurafat, dengan amalan syirik. Apalagi kita harus tahu, dengan belajar ini kita tahu mana tambahan-tambahan, karena agama kan sudah lengkap, nggak boleh ditambah-tambah agama ini. Kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan suatu urusan agama yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Jadi Islam itu diturunkan dalam keadaan suci, murni dan lengkap, sempurna. Sebagaimana Allah katakan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku berupa petunjuk ya atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjadi nasihat untuk diri saya dan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.